Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beriringan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih bisa merasakan nikmat sehat lahir maupun batin. Salawat beriringan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Munawar, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas C. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Esensi Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu pembahasan yang terdapat dalam mata kuliah Esensi Al-Quran ini, yakni mengenai esensi ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan partisipasi umat. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berperan serta atau keikutsertaan. Kata partisipasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation yang mempunyai arti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang terhadap pencapaian tujuan dan ikut serta bertanggung jawab di dalamnya. Hal ini berarti partisipasi merupakan suatu bentuk peran serta seseorang atau kelompok masyarakat terhadap apa yang terjadi dalam kelompok masyarakat tersebut, misalnya dalam suatu pembangunan. Dan partisipasi itu sendiri, peran serta itu sendiri bisa berbentuk pernyataan maupun kegiatan. Contohnya pemberian inovasi, masukan, dan juga kita mengorbankan tenaga waktu kita dan ikut juga merasakan manfaat atau buahnya terhadap pembangunan tersebut. Sedangkan kata umat jika dirunut dari Kamus Al-Munjid mempunyai 3 makna. Yang pertama torikoh, yang kedua ummah sebagai bentuk jama dari kata umam, dan yang ketiga alhin atau al-kummah. Yang pertama torikoh yang berarti jalan atau pola hidup. Yang kedua ummah sebagai bentuk jama dari kata umam yang berarti kelompok masyarakat. Yang ketiga alhin atau al-kummah yang mempunyai arti batas waktu tertentu atau wilayah tertentu. Dengan demikian, kata umat sendiri mempunyai arti suatu kelompok masyarakat yang hidup pada zaman tertentu, mempunyai batas waktu tertentu atau hidup pada zaman tertentu dan menempati suatu wilayah tertentu, dan juga mempunyai pola hidup atau jalan tertentu, yaitu mempunyai suatu budaya. Kata ummah sendiri banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan mempunyai beragam makna sesuai dengan konteks yang terdapat dalam ayat tersebut. Yang pertama, kata ummah yang diartikan sebagai makhluk hidup secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dari Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Dalam ayat ini disebutkan bahwasannya binatang-binatang juga disebut sebagai umat. Jadi umat itu sendiri tak hanya manusia saja, tapi keseluruhan makhluk hidup. Yang kedua, ummah yang diartikan sebagai manusia secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 213, yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa seluruh manusia merupakan
umat yang satu, tak hanya sekelompok manusia saja, tapi seluruh ras manusia yang hidup. Yang ketiga, ummah yang diartikan sebagai kelompok manusia yang dibatasi ideologi, masa, atau wilayah tertentu. Hal ini bisa dilihat dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, yang artinya, sesungguhnya ummah atau agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dalam ayat ini disebutkan bahwasannya kata ummah itu diartikan sebagai agama yang merupakan suatu ideologi. Dan yang terakhir, ummah yang diartikan sebagai kelompok yang lebih kecil dan lebih spesifik dari kelompok tiga tadi. Hal ini bisa dilihat dari Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu terdapat segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hal ini berarti ummah diartikan sebagai sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jika digabungkan kedua definisi tersebut, yaitu mengenai partisipasi dan umat, maka partisipasi umat mempunyai arti keikutsertaan suatu umat, dalam hal ini umat Islam, dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konsep terminologi Islam dikenal dengan yang namanya ta'awun atau tolong-menolong. Hal ini merupakan suatu reaksi manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya hidup secara berkelompok dan memerlukan teman dalam hidupnya. Tentu saja demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersosial itu, manusia harus tolong-menolong dalam hidupnya. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa. Hal ini berarti tolong-menolong atau ta'awun itu sendiri merupakan suatu suruhan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam semua demi menjaga kehidupan yang lebih harmonis dalam bersosial masyarakat. Esensi yang bisa diambil dari partisipasi umat terdapat beberapa poin. Yang pertama, sebagai makhluk hidup sosial yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat, tentunya manusia harus saling tolong-menolong agar hidupnya aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Dan yang kedua, saling menjaga satu sama lain. Dan yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan yang sebagian memperkuat yang lainnya. Ibarat suatu bangunan, jika suatu unsur saja hilang dalam bangunan tersebut, misalnya tiang penyangganya yang hilang, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh, bahkan mungkin ambruk. Dan dalam kehidupan masyarakat sosial itu sendiri, hendaknya kita saling melengkapi satu sama lain, sesama saudara kita. Karena jika saja kita tidak saling melengkapi satu sama lain, yang ada mungkin saja kelompok masyarakat tersebut bisa hancur. Misal dalam arti lain, misalnya ketentramannya yang tidak terjaga, dan kejahatan yang terjadi, dan suatu hal yang bisa merugikan kelompok masyarakat tersebut. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang konsep ta'awun yang berkenaan pula dengan partisipasi umat mempunyai ruang lingkup tersendiri. Yang pertama, al-birru, yang artinya kebaikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya berbuat baik, perbuatan baik merupakan suatu hal yang positif. Terlebih jika kita menunjukkan kepada kebaikan
kepada seseorang dan orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka kita mendapatkan nilai tambah tersendiri. Dalam hadis disebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi jika kita melakukan suatu kebaikan kepada seseorang atau menunjukkan kebaikan kepada seseorang atau masyarakat, dan seseorang dan masyarakat tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala yang mereka kerjakan. Yang kedua, takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk menjadi insan yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hal tersebut bisa diwujudkan pula dengan ta'awun atau saling tolong-menolong sesama umat manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong bagi setiap orang yang menolong saudaranya, saling tolong-menolong, saling menjaga kerukunan satu sama lain, dan juga saling membantu jika ada saudaranya yang tengah dilanda kesulitan, dilanda musibah, merupakan suatu hal yang positif dan juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menolong orang lain, maka Allah juga akan menolong kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.